Sama kayak tadi ya. Ulang ngomong gitu. Setuju nggak? Ulang Setuju ngomong. nggak? Setuju. Oh setuju, oke, setuju ya. Kira-kira alasannya apa Pak Leman kalau setuju? Tapi ada basi. Apa namanya? Hukuman bisa mendisiplinkan Iya, anak. anak. Ya, Bu. Jadi setuju Bu, karena dengan hukuman si anak itu nanti bisa lebih disiplin. Bisa lebih disiplin lagi, bisa lebih taat lagi, walaupun di dalam hukuman itu nanti ada apa namanya? Ada pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap anak tentang apa yang telah kita lakukan, Bu. Itu aja, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Mantap, Pak Leman ya dikasih jempol sama saya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Kenapa kira-kira setuju Bu Yun? Kenapa setuju? Yang kedua. Ya. Kenapa setuju? Kenapa setuju? Ya, soalnya bisa memberikan dengan motivasi mungkin ya. Ya. Ya, Oke, setuju ya, karena bisa memberikan motivasi kepada anak. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Bu Juli, kira-kira kenapa Ibu setuju? karena bisa semangat aja anaknya Bu. Oh, lebih semangat lagi kalau diberikan penghargaan ya. Mantap. Menurut Pak Leman bahwasannya hukuman dapat mendisiplinkan anak, membuat anak lebih paham arti waktu begitu ya, tidak disiplin. Menurut Bu Yun, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu juga setuju. Kemudian menurut Bu Juli juga yang ketiga adalah bisa lebih semangat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, topik diseminasi kali ini yang pertama saya akan menyampaikan tentang tata cara pembuatan keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu nanti simulasi, gitu ya. Yang kedua simulasi segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu lihat video. Kemudian yang ketiga simulasi restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa memerankan, bisa syuting terkait segitiga restitusi. Nanti ada flyer yang saya bagikan. Oke, lanjut. Yang pertama, keyakinan kelas. Lagi-lagi yang ini ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini kan teorinya sebenarnya sudah didapat dari pemateri sebelumnya. Kira-kira kenapa? Kenapa sih harus peraturan? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Bukan peraturan? Karena lebih disiplin. Menurut Bu Mini lebih bisa mendisiplinkan. Bagus. Ada lagi? Lebih apa? Lebih bertanggung jawab. Oke, terus ada lagi? Lebih apa Bu Yanti? Mungkin Anak lebih nyaman. lebih nyaman. Oke, secara psikologi sama fisiknya ya. Menurut Pak Leman bagaimana tadi pembicaraan dengan Bapak? Udah Bu, udah. Oke, mengapa tidak peraturan? Kok kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu ada sepihak. Tapi kalau keyakinan ada atau terwujud berdasarkan dua pihak, seperti yang tadi kita sudah terangkan. Saya di awal kegiatan tadi sudah belajar mengajak Bapak Ibu begitu untuk membuat keyakinan kegiatan. Apakah itu hanya saya yang mengerjakan? Enggak, tapi kita dua pihak gitu ya, dari Bapak Ibu dicurahkan apa maunya, kemudian kita setujui bersama-sama, gitu ya. Jadi yang didapatkan harusnya yang berlaku di kelas itu adalah keyakinan kelas dari mereka untuk mereka, gitu ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Jadi tadi lagi-lagi saya garis bawahi bahwasannya peraturan kelas itu hanya sepihak, tanpa tahu itu nyaman bagi anak atau enggak, tanpa tahu apakah itu berpihak pada mereka, tanpa tahu apakah itu menyakiti secara fisik ataupun psikologis, gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas karena terdiri dari dua pihak yang membuat, maka lebih abstrak, dalam artian lebih abstrak itu jangkauannya bisa lebih jauh sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua
dilarang tidak boleh, gitu ya. Bahkan itu tuh sebenarnya teori seperti itu tuh teori dari kalau belajar tentang ilmu parenting gitu ya, itu teori dari Montessori. Jadi kita kalau misalkan ke anak kecil itu jangan bilang misalkan jangan lari-lari, nanti di otaknya terframe itu lari-lari aja. Coba saya ke Palembang jangan pikirin monyet, pikirin nggak monyet? Mungkin. Nah, iya, karena padahal ada kata jangan. Padahal kata jangan kan? Apakah sama dengan perintahnya Palembang pikirin monyet, sama-sama mikirin, gitu ya? Jadi terframe di otak kalau kita menggunakan kata jangan, tidak dilarang, itu bahkan melakukan. Ya, begitu Ibu. Oke, selanjutnya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti tadi kata Palembang 3 aja Bu cukup, karena itu sudah bisa mendefinisikan suasana kelas kita akan bagaimana. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, jangan mengawal-awal, gitu ya. Sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas itu ininya bagaimana. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya tadi di akhir berbicara setuju Bapak Ibu, semuanya bilang setuju. Kemudian saya tanya lagi, ada yang tidak setuju? Tidak ada kan? Karena wajib semuanya paham dan berkontribusi. Kemudian yang terakhir bersedia meninjau kembali. Nah ini harus diselaraskan. Misalkan tahun ajaran baru nanti buat keyakinan kelas, misalkan Palembang jadi wali kelas 9, nah buat keyakinan kelas di awal tahun ajaran misalkan bulan Juli. Apakah itu bisa berlaku untuk 1 tahun ke depan? Belum tentu. Mungkin ada perubahan apa gitu ya, jadi harus di-upgrade terus, harus pandai melihat kondisi yang terjadi. Begitu Bapak Ibu. Nah ini, saya kasih contoh satu. Di situ ada 3 kolom, ada kolom peraturan, ada kolom keyakinan kelas, ada kolom nilai kebajikan. Apakah Bapak Ibu bisa membaca di depan? Pada kolom peraturan ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Pernah nggak lihat kayak gitu? Mungkin apalagi di apa namanya? Iya ya, kayak gitu ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Padahal sebenarnya kan itu instruksi yang tidak boleh menurut teori ini, begitu ya. Harusnya diperhalus menjadi kalimat yang lebih positif. Apa harusnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Maknanya sama tidak? Sama. Dan lebih enak di mana? Lebih enak yang mana ketika dibaca dan didengar? Buanglah sampah. Nah, buanglah sampah pada tempatnya, begitu ya. Kemudian nilai kebajikan yang muncul dari keyakinan kelas itu apa? Apa di situ? Apa? Kesehatan dan tanggung jawab. Ada lagi mungkin nilai kebajikan yang lain? Buanglah sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya kesehatan dan tanggung jawab. Ada lagi? Kebersihan, pintar. Ada lagi? Apa lagi? Kenyamanan, betul. Keindahan. Aduh, Palembang pasti suka-suka yang indah-indah. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu rasa rasanya sudah paham tentang cara membuatkan keyakinan kelas, saya ingin Bapak Ibu mensimulasikan pemahamannya, begitu ya. Saya akan bagi kelompok, Bapak Ibu menjadi 3 kelompok. Silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang kira-kira akan diterapkan sama Bapak Ibu di dalam kelas. Apa ini? Peraturan keyakinan sama kebajikan. Kira-kira apa ya? Keyakinan apa yang perlu kita buat di dalam kelas? Bu Mini mah tadinya penuh Kelas gede banget. 3 tuh. kebajikan. Oh iya, ini kan ada dalam.
Bu, Bapak Bu, udah Bu. Oh sudah. Ini kelompok. Kelompok 3. Tulis nama kelompoknya apa? Sama anggota kelompoknya. Kita kelompok kasih sayang. Lima kebutuhan dasar. Yang di sana itu namanya kebutuhan dasar siapa? Kelompok 3. Ini banyak, tapi terkadang kalau berkata sih Bu. Udah lah. Udah sayang. Jadi kan kakak kelas kerjanya. Oke, warnanya 1 menit lagi ya Bapak Ibu. Bu, pakai yellow Boleh, boleh diskusikan ya nanti pada saat presentasi. Kalau sudah silakan ditempel ya Bapak Ibu. Ditempel yang jangkauan ada dekat dengan Bapak Ibu. kelompok 3 udah. Waktunya setengah menit lagi. Iya. Oke Bapak Ibu apakah sudah? Kelompok 3, kelompok kasih sayang. Kasih sayang, Bu. Oke, ditempel hasil diskusinya Kalau ya. Pak Iqbal belum pernah disayang Bu. Kata dulu, nah terus. Kelompok 3.
Oke, Bapak Ibu sudah ini ya, sudah ditempel semua. Saya mulai mempersilakan presentasi ya. Pertama dari kelompok. Satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu izin presentasikan hasil kelompoknya Bu ya. Oke, Maswin. Peraturan poin pertama, dilarang mencoret tembok. Untuk keyakinan kelasnya Bu, menjaga keindahan, untuk nilai kebajikannya, tanggung jawab dan kerapihan. Oke. Poin kedua, untuk peraturan dilarang main bola di dalam kelas Bu. Ya. Keyakinan kelasnya menjaga ketertiban, Ya, betul. nilai kebajikannya disiplin. Oke. Poin ketiga, untuk peraturan dilarang membuli teman Bu. Keyakinan kelasnya itu menghargai sesama Bu. Ya. Nilai kebajikannya menghormati sesama Bu. Oke. Mungkin itu saja Bu dari kelompok 3 Bu, kelompok yang dipimpin oleh Yun Sulistiani. Itu baru dari bangsa Bu. Oke. Terima kasih Bu. Mantap. Oke. Dari kelompok 2 ya. Ya. Dari kelompok unyu-unyu. Yang pertama itu dilarang memakai sendal. Terus keyakinan kelasnya memakai sepatu lebih rapi, nilai kebijakannya kerapihan atau disiplin. Ya. Terus yang kedua dilarang makan makanan di dalam kelas. Makanlah ketika beristirahat atau nilai kebijakannya apa sih itu? Ketertiban. Oke. Yang ketiga dilarang mencoret-coret tembok. Terus keyakinan kelasnya apa Bu ini nih? Menghias dinding lebih indah. Terus nilai kebijakannya itu Kebajikan ah. Nama saya Juliawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompoknya adalah butterfly. Kami membuatnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Pertama itu adalah peraturan, yang kedua keyakinan kelas, sama yang ketiga adalah nilai kebajikan. Kebajikan. Yang pertama dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus nilai kebajikannya adalah toleransi. Mantap. Oke. Yang kedua dilarang mencoret-coret meja, bangku dan dinding. Mantap. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan ruang kelas. Nilai kebajikannya. Napas saja. Yang ketiga dilarang memakai sendal ke sekolah. Keyakinan kelasnya pakailah sepatu ke Napas, sekolah. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Lalu yang keempat, jangan memakai make up berlebihan ke sekolah. Nilai keyakinan kelasnya adalah penampilan rapi, bersih dan sederhana. Nilai kebajikannya adalah kerapian. Berarti Pak Wahid dan Pak Taufik berhasil menyampaikan materinya ya. Sekali lagi ya. Kita lihat dari kelompok yang pertama ini ya, kelompok 3. Keyakinan kelasnya adalah menjaga keindahan, menjaga ketertiban dan menghargai sesama. Nilai kebajikannya tanggung jawab, disiplin dan menghormati sesama. Poin 3 saya soroti ini Bapak Ibu. Jadi dilarang membuli teman. Ini rasa-rasanya harus ada di setiap kelas begitu ya. Selain keindahan, kebersihan harus ada. Kenapa? Karena kata-kata yang dikeluarkan anak di zaman milenial ini sudah abnormal gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan kata-kata kasar itu rasa-rasanya tidak merasa bersalah dan terbiasa begitu ya. Jadi poin 3 ini saya garis bawahi, ini bagus sekali. Jadi ini bisa diterapkan di setiap kelas. Mantap. Yang paling apa ya namanya? Mencoret-coret tembok. Coba Bapak Ibu lihat ke kelas-kelas kita begitu ya. Apakah ada kelas yang memang murni seperti oksigen, tidak ada coret-coretannya, ada nggak? Nggak ada. Atau meja atau kursi ada nggak yang tidak ada coret? Itu kan sebenarnya bagian dari ekspresi mereka.
Iya. Bagian dari kreativitas mereka hanya apa? Salah tempat. Nah, salah tempat. Mungkin kita bisa memfasilitasi, boleh di dinding, tapi kita fasilitasi jadi mural, begitu kan lebih bagus sebenarnya, gitu ya. Itu yang poin ketiga. Mantap, kelompok unyu-unyu bagus sekali. Kelompok satu. Nah, ini Paleman pernah tidak? Mungkin Paleman generasi SMP tahun berapa kira-kira? 2009. Apakah di zaman tahun 2009 teman-teman Paleman sudah memakai lipstik ke sekolah? Sudah Bu, bahkan kami Bu pernah merokok, pernah main kartu Bu, Oke. pernah kami menggeluti guru Bu. Oke. Bahkan saya sering Apa menggeluti? sama Pak Mul Bu, sama Pak Oh, Bu. oke. Tapi kalau yang bermerek itu misalkan pakai maskara, pakai lipstik berlebihan. Kalau lipstik mah ada sih. Ada, Tapi paling kalau lipstik. apa ini? Maskara. Saran kau Bu. Oh gitu. Oke. Atau mungkin Bu Rizda, coba pernah nggak waktu dulu Bu Rizda ke SMP apakah sudah pakai lipstik Bu Rizda? Belum ya? Atau mungkin Bapak Ibu di zaman tahun dari saya SMP ke tahun berapa? 2004 SMP 2002 itu Tua. tidak ada yang kenal, tidak ada yang pakai lipstik ke sekolah, murni tidak ada Pak Tekmal, seolah-olah nggak percaya mungkin, tapi itu memang murni tidak ada, bahkan gurunya pun jarang yang menor-menor gitu ya, nggak kenal skincare. Oh, Nah, gitu ya. Belum ada. Skincare itu sebenarnya butuh, cuma aplikasinya kalau menor itu jadi berlebihan kan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang nomor 4 ini saya rasa harus ditekankan. Kenapa? Karena fenomena berdandan di kalangan SMP sekarang itu masalahnya sudah jadi kewajiban, begitu ya. Bahkan Bapak Ibu pernah menemukan mungkin lagi ngajar kita ngaca. Pernah ya? Atau bahkan mungkin ke sekolah bawa maskara, mungkin bawa cushion atau lain sebagainya gitu ya. Lebih dari gurunya. Bahkan mungkin Bu Yanti terlihat lebih muda dibanding anak kelas 9 begitu ya. Jadi bahkan saya setuju banget dengan kelompok satu, penampilan rapi, bersih dan sederhana, layak. Sekalipun mungkin mereka pucat, hitam, beda kan? Murninya anak SMP usia remaja memang begitu ya. Nanti ketika mereka sudah bekerja atau mungkin sudah punya yang boleh Pak, penampilan momental itu segimana atau mungkin sudah bersuami itu boleh ya. Jadi dari semua kelompok ini terima kasih Bapak Ibu, mantap sekali keyakinan kelasnya, dan ini keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat emang sesuai dengan realita ya. Jadi tidak mengawang-awang seperti yang tadi saya jelaskan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama materi sebelumnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai manajer pintar. Yang kedua sebagai teman, mantap. Yang ketiga sebagai ngalamun kamu Bu. sebagai pembuat rasa bersalah, gitu ya. Sudah 5 belum? Satu lagi penghukum. Nah, Bapak Ibu, karena tadi materinya sudah dipaparkan, saya hanya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana sih aplikasinya ketika kita sebagai seorang guru, sebagai penghukum, teman dan lain sebagainya. Mungkin kelima itu kita pernah melakukan. Berapa tahun kalian menjadi guru? Kurang lebih dari 2017 Bu. Berarti kurang lebih 7 tahun ya? Oh, belum 6 tahun. 7. Ya kurang lebih 6 sampai 7 tahun ya. Selama 6 sampai 7 tahun Pak Leman mengajar, yakin sekali atau mungkin Pak Leman meyakinkan dalam diri kelima posisi kontrol itu sudah pernah dilakukan. Penghukum, teman, manajer. Pernah Gitu ya? pada saat itu mungkin belum sadar Bu. Belum sadar dan belum tahu. Setuju banget Pak Leman. Belum sadar dan belum tahu maknanya atau penamaannya begitu ya. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan. Dan kita pun sebagai guru ya dituntut untuk memiliki 4 kemampuan. Ada kemampuan profesional. Kita nggak mungkin melulu jadi guru, nggak mungkin melulu jadi pemantau, atau nggak mungkin melulu menjadi pembuat merasa bersalah begitu ya. Jadi kita sudah mawas diri sebagai guru. Baik Bapak Ibu, silakan simak video ini biar lebih memaknai begitu ya, lebih meresap. Dokter barang kita sama Pak Eka.
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sudah selesai menyimak video tentang 5 kontrol dulu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah tidak sebagai penghukum? Bu Ida pernah nggak sebagai penghukum selama Bu Ida ngajar? Pernah. Di kondisi apa itu? Bisa ceritakan? Ketika tidak mengerjakan tugas, Apa yang Bu Ida lakukan sebagai penghukum? disuruh membuang sampah. Oh, disuruh buang sampah. Oke. Bu Sen, pernah tidak sebagai pembuat rasa bersalah? Pernah ya? Kondisi apa kira-kira? Bisa diceritakan? Kayak iya sama tidak mengerjakan tugas terus kayak marah-marah gitu. Pernah Terus berani? apakah dia terima dengan itu saya? Iya, suka merasa bersalah ya. Dari sisi siswanya, apakah dengan ibu melakukan itu merasa bersalah Bu kira-kira? Biasa aja. Biasa aja ya. Oke. Berulang lagi dia. Oke, diulangi lagi berarti intinya tidak kapok gitu ya. Oke, Bu Yun, pernah tidak sebagai penghukum? Penghukum udah pemantau deh sekarang, pemantau, monitor. Pernah ya? Oke, kira-kira bagaimana itu kondisinya? Praktek biasanya gitu. Coba gimana? Ini sih kan diskusi ya. Iya. Oh, berjalan diskusi ya. Terus Mengerjakan semua. oke. Dan itu butuh tenaga lebih dari sisi guru ya. Kalau kita sebagai teman Bu Mini, pernah tidak bertindak sebagai teman? Pernah Pernah. Bagaimana itu? ketika anak ada masalah, Mhm. terus berdiskusi menceritakan masalahnya, terus kita menanggapi dengan mengasih Saran. Jadi apa ya, leluasa atau lebih lega. Oke, leluasa ya. Jadi poinnya kita sebagai teman supaya mereka lebih terbuka gitu ya. Kaleman sebagai manajer pernah tidak dilakukan? Mungkin pernah. Saat kapan tuh? Tapi mungkin kita tidak sadar. Tidak sadar ya. Seperti saat mengatasi kasus anak-anak merokok yang kemarin itu Iya. empat orang. Iya. Cuma kan gaya menasehat di mungkin itu kan beda-beda. Bro. Iya. Ada yang Gayanya beda-beda ya. intonasi keras. Keras ya. Nah, cuma bingungnya apakah itu masuk ke dalam manajemen atau misalkan malah ke Penghukum, begitu. Padahal dengan tata bahasa itu kayaknya masuk. Masuk ya. Pernah sih. Oke. Baik Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman tentang 5 kontrol guru ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu paling ideal secara teori itu sebagai manajer, begitu ya. Jadi yang tadi seperti yang Bapak Ibu lihat sebagai manajer itu ya nanya-nanya aja. Satu hal Pak Lemannya, yang poin penting yang harus kita pahami, tidak ada tujuan tindakan yang salah. Saya ulangi, tidak ada tujuan tindakan yang salah. Sekalipun tindakannya salah, tapi nggak ada tujuan yang salah. Bisa jadi misalkan kita ambil contoh misalkan si Mawar melakukan kesalahan.
kita kan tidak tahu alasan dia dibalik melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi makanya menurut teori ini adalah tidak ada alasan atau tujuan yang salah dari sebuah tindakan, baik itu tindakannya buruk ataupun tindakannya baik, gitu ya. Karena nggak mungkin ada tindakan yang tidak beralasan, nggak mungkin kan, sekalipun hal-hal sepele nggak mungkin nggak beralasan, begitu ya. Jadi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Nah, yang dilakukan di video ini Bapak Ibu atau yang Pak Eman pernah melakukan sebagai manajer sebenarnya secara nggak langsung walaupun kita tidak tahu teorinya itu sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Mungkin tahapannya aja yang nggak detail gitu ya. Mana yang disebut dengan menstabilkan identitas, mana yang disebut validasi tindakan, dan mana yang disebut dengan menanyakan keyakinan begitu. Kalau di video terakhir ini, si ibu guru piket ini sudah menyatakan, dia tadi ada bertanya, keyakinan apa yang kamu langgar? Gitu kan tadi ya, ada pertanyaan begitu. Kemudian siswanya jawab, mungkin saya tidak menghargai waktuku, gitu ya. Atau mungkin saya juga tidak mengindahkan atau menghormati orang lain, betul. Jadi ada keyakinan yang memang dia langgar dan dia sadar. Ya. Coba kita kalau di kelas paling efektif paling cepat memang kita sebagai posisi penghukum. Karena saat itu kita melakukan langsung rasanya puas gitu ya. Tapi sebenarnya secara teori kalau efek jangka panjang yang kita harapkan itu harus sebagai posisi manajer. Jadi orang nanya terus ya, apa alasan dia melakukan itu, keyakinan apa yang dia langgar, kemudian dia harus ngapain ke depannya, siapa yang bisa membantu dia untuk berubah. Jadi harus seperti itu. Pertanyaannya, kalau yang melakukannya tanyakan bagaimana kita melakukan posisi manajer. Seperti yang Pak Eman tadi bilang di materi sebelumnya, kalau yang melakukannya banyak orang, apakah bisa sebagai manajer? Bisa saja, Bu. Bisa saja, tapi dilakukannya secara bersama atau berkelompok ya. Atau pernah tidak menemukan siswa yang emang pendiam, orang nanya tapi diam baik? Ada kan? Yang nggak mau terbuka ada kan? Nah, itu kalau misalkan kita nggak masalah kita nanya, tapi jawaban yang kita butuhkan tidak harus penjelasan. Mungkin cukup iya atau tidak. Pernyataan iya atau tidak kan tidak harus dengan ucapan. Dengan anggukan kepala atau dengan diam. Kan ada yang anak yang begitu ya, yang introvert banget ketika ditanya-tanya nggak bisa dia harus menjawab. Tapi cukup dengan anggukan itu bisa gitu ya. Baik Bapak Ibu, terakhir. Oke, ini ya. Pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin Bapak Ibu pernah ya melakukan kalimat ini. Kalimat ini bermakna membuat merasa bersalah. Wah, gitu deh, masya Allah. Lagi lagi ya. Oke, itu membuat merasa bersalah. Mungkin secara sepintas sih tidak merasa bersalah gitu ya. Tapi kalimat ini secara psikologis itu menimbulkan efek merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Engkau masih jelas itu kiri sih, gitu ya. Itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Pernah ya kayak gitu ya? Nanti ibu takutnya dimarahin kurikulum atau kesiswaan atau misalkan sekolah gitu ya. Atau ibu mungkin dimarahin siapa gitu, guru yang lebih senior begitu ya. Itu sebagai teman. Jadi kita merasa kita justru yang butuh diperhatiin dia nggak? Kalau bicara seperti itu ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin ini lebih ke anak SD gitu ya. Biasanya kalau di SD itu kalau melakukan hal baik dikasih stiker atau dikasih penghargaan yang berupa bintang dan lain sebagainya. Kemudian posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Nah, kita selalu bertanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bukan kita yang menyelesaikan, tapi mereka sendiri agar muncul motivasi intrinsik. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini menjudge begitu ya. Jadi ada kata label yang kita berikan kepada anak. Mereka selalu yang paling terakhir, padahal mungkin tidak selalu. Begitu ya. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, saya bagi kelompok seperti yang tadi ya. Silakan dibaca, ada sebagai guru, ada juga sebagai murid. Yang ini sebagai guru, sebagai murid. Silakan Bapak Ibu pilih mau siapa yang bertindak sebagai guru dan siapa yang bertindak sebagai murid. Percakapannya boleh disesuaikan dengan kasus. Ya. Sebagai guru ini kan Nah, yang simpurin dia nanti ya.
muridnya yang berkata-kata. Dan sebenarnya kata-kata murid ngikutin apa yang ibu gurunya bilang. Tentukan siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid. Ya, nanti kalimatnya disusun sendiri. Nanti kan ada. Nah, sebagai guru Bu Yanti boleh menggunakan 3 tahapan ini. Yang pertamanya kalimatnya boleh menggunakan. Kurang murid. Ibu baik dulu. Kesempatan. Jadi kalau misalkan apa ini kasusnya? Nanti maju ke depan berdua sebagai guru dan sebagai murid. Siapa yang murid? Buyun baca kasusnya. Nanti Pak Leman yang nanya. Ini Mana pertanyaannya? enggak, pertanyaannya Pak Leman bikin sendiri. Ngalir aja lah. Sesuai dengan kasus ini. Oh, iya. Misalkan gini. Ini yang pertama si Ciko itu kenapa? Ini Ciko bukan? Iya. Ciko itu kan katanya nggak ikut Ini, tiket. tiket. Ya, dia malah jajan ya. Halo Ciko, kamu jadi sama teman-teman kamu. Nanti dia kan jawabannya ngikutin apa yang paling bilang. Gitu ya. Gimana? Coba diskusi dulu kalimatnya. Maksudnya kita ini sebagai manajer atau sebagai penghukum? Sebagai manajer, karena melakukan segitiga diskusi. Pertanyaannya sesuaikan dengan kasus. Misalkan Ciko pertama, kenapa Ciko kamu tidak ikut tiket bersama teman kamu? Kan nanti ini pasti ngomongnya ya terserah dia karena respon dari pertanyaan kita kan. Terus kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu malah jajan? Kan itu nanyain alasan gitu, yang di sini. Nanti lanjut. Boleh kamu pasti punya alasan kan? Pakai kayak gitu kalimatnya. Nah, jadi di rumah pilih salah satu dari kalimat itu. Dari nomor 1 pilih, nomor 2 pilih, nomor 3. Jangan pakai semuanya. Gitu. Paham? Ya. Nanti Bu Yun pasti berkata-katanya sesuai dengan yang paling tanya. Ini kasus siapa? Gita. Gita itu iseng kan? Iseng dia pengen nyoba kalau dia ngelakuin itu. Sini yang berat ya. Keluar kelas dulu, gimana? Berbohong kan? Nanti gurunya nanya nih, gurunya. Mungkin dulu ini sebenarnya lebih gampang karena ngomongnya tergantung kalimat yang dikeluarkan dulu. Ya kan? Ayo. Kenapa? Nah, kali-kali begitu. Sebelum ngomong yang tadi berbuat salah itu tidak apa, tapi dikuatin itu tidak baik untuk dilakukan di dalam kamar. Jadi semuanya harus Tapi memang tadi tadi masuk, habis itu kan nanya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Pasti dia nggak jawab, karena tergantung yang Bu Yanti katakan. Sudah selesai, apa keyakinan kelas yang tidak percaya sekarang ini ternyata harus menghasilkan lagi. Ini keyakinan kelas. Ada siap? Mana? Sama Bu Yun? Ya, boleh berdekatan, nggak perlu ke depan, berdekatan. YouTube. Aduh Ciko, kemana aja kamu? Kenapa nggak ikut piket dengan teman-temanmu? Bosan kenapa? Pakai keras akan tidak selesai. Oh seperti itu. Iya, makanya Ciko keluar untuk jajan nanti tidak bosan. Tapi kan itu nanti merugikan diri kamu dan teman-teman. Ciko paham, Ciko minta maaf Bapak. Nah terus bagaimana tuh solusinya tuh? Mungkin nanti Ciko akan lebih baik lagi melakukan kelas sesuai dengan waktu. Juga pasti membantu teman-teman. Oh ya berarti itu sudah termasuk keyakinan kamu ya untuk merubah apa namanya agar kamu bisa ikut piket bersama-sama. Baik Ciko, terima kasih ya. Lain kali nanti kamu jangan mengulangi hal yang demikian lagi. Maaf Bapak, jangan di sini Terima kasih Ciko. karena nilai Kenapa kamu keluar kelas terus? Setiap pelajaran kamu pasti selalu kayak keluar. Izin ke toilet,
wajib belajar. Ya Bu, saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kenapa kamu selalu keluar kelas dan berbohong? Ya, tadi karena saya itu yang pertama, misalkan ada teman yang selalu keluar, jadi saya ikut-ikutan karena mungkin ke bawah ke bawah arus tidak betah di kelas lah gitu ya, tidak nyaman. Jadi apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk merubah itu? Saya akan merubah sikap saya agar lebih baik lagi, tidak jadi ke kelas lagi karena takut teman-teman yang lain mengikuti lagi Bu. Jadi saya mohon maaf Bu atas kesalahan saya. Jadi mulai dari sekarang kamu harus memperbaiki kesalahan kamu ya. Jangan diulang lagi agar tidak memberikan efek yang buruk terhadap teman-teman kamu. Ya Bu, saya tidak akan mengulangi hal yang buruk lagi. Terima kasih Tita. Ini di belakang dulu Bu. Ya, silakan. Main pipis Bu. Bohong sama Bu. Serius mau diantar aja. Halo, Ibu sengaja ngambil nomor ruangan di dulu untuk melaksanakan permasalahan yang aku lakukan ke Amira ya. Tadi Ibu lihat di dalam kelas Amira itu kayak nangis. Pas Ibu tanya, ternyata Amira itu diledekin sama kamu soal nilai ulangan yang kecil. Kenapa Ali kamu meledekin Amira? tadi saya menanyakan Amira berapa nilainya, kemudian nilai dia lebih rendah daripada saya dan saya merasa bangga Bu karena nilai saya lebih besar dari Amira. Tapi ada kata-kata saya mungkin yang kurang enak di hati Amira, jadi Amira menangis. Harusnya kamu tidak boleh seperti itu kepada Amira karena nilai kan nilai kan gak harus besar, gak harus kecil. Amira juga kan udah bersungguh-sungguh dia belajar, tetapi kan nilainya mungkin lebih rendah daripada kamu. Kamu seharusnya nggak boleh begitu. Kamu seharusnya kasih motivasi kepada Amira bahwa nilai kecil dan besar itu sama aja. Terus Amira itu kamu harus kasih motivasi untuk dia belajarnya lebih tekun lagi. Siap kayak gitu? Siap Bu, baik. Saya merasa bersalah dan apa yang sudah saya lakukan, saya berjanji nanti kedepannya saya akan membantu Amira supaya nilai juga lebih baik. Ya bagus sekali. Abis kamu panggil sama ibu, kamu harus temuin Amira dan minta maaf kepada Amira. Siap? Siap Bu, baik. Siap. Ya, terima kasih ya Ali. Boleh kembali ke kelasnya. Baik Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, eksplorasi kalimatnya sudah sangat mantap ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa melakukan di kelas diskusi. Memang sepanjang itu ya. Jadi tidak ada perubahan psikologis yang instan. Ketika kita misalkan mau membuat si anak termotivasi, tidak ada yang instan. Mau merubah sikap, tidak ada yang instan, gitu ya. Oke. Bapak Ibu, selanjutnya silakan Bapak Ibu scan QR code yang ada di depan. Kita melakukan refleksi ya. Kita sudah sampai pada penghujung kegiatan. Silakan Bapak Ibu scan. Pakai Google. Kamera yang ada di Google ya. Silakan di scan. Bisa dari jauh.
Jadi tahu susah. Pemantauan ada. Lima kontrol. Buyut bisa? Udah 5 posisi kontrol. Coba saya kontrol. Nanti lihat sini. Maksudnya. Nah, nanti Ibu mana sih? Oh, jadi enggak, aku diperbesar aja. Nanti klik shootnya. Bisa. Diperbesar. Google ya. Ada yang selesai? Sam dan Yanti. Udah ada namanya ya? Sam dan Yanti. Oke, ini berdua gitu ya? Soalnya apa ya? Oh iya, nggak masalah. Oke, yang pertama hal baru apa yang saya dapatkan? Yang dibaca. Banyak sekali yang didapatkan hari ini. Salah satunya jawabannya sebentar ya. Oh iya. Ada lagi jawabannya? Baru satu. Belum yang submit lagi. Soalnya kalau udah jam segini udah segitu ya. Karena habis makan itu manusia kan punya rempah fokus Oke, ada lagi yang bisa masuk. Udah Bu? Udah? Oh udah. Ini Bu Iyun. Oke Bu Iyun. Mantap ya. Iya panah. Karang taruna nyirim surat. mesti Satu lagi. Ini dua lagi. Karang pulang. Kamu sudah masuk. Jawabannya udah dengar kan BPD tapi kesana hadir kayak pasti Double job. sedih pasti benar Sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu jawaban, saya ingin mendengar satu kata saja yang mewakilkan diri Bapak Ibu ya. Bu Tanti. Satu kata itu mewakilkan diri Bu Tanti. Coba bisa sebutkan apa? Pendiam. pendiam cina Bu Tanti pendiam. Itu menggambarkan diri. Berarti kalau gegeran menggambarkan diri sendiri, menggambarkan diri sendiri. Pendiam sama. Iya sendiri. ya jangan ngomong cerewet Cerewean, oke. Gak tau malu lah, gak tau malu. Tapi pendiam, kalau kata positifnya selain pendiam yang ada dalam diri Bu Tanti apa?
berjuang. Apa itu? Apa yang sikap positif? Jadi dari kan pasti punya kan? Setiap manusia pasti punya. Kreatif. Ya, kreatif. Tidak. Nggak mungkin tidak bertahan hidup sampai usia segini. Bukan keahlian, jadi hal positif yang menggambarkan diri kita. Maksudnya itu juga sama kan masalah. Boleh, nggak masalah. Selalu ingin tahu. Selalu ingin tahu, mantap. Oke, peduli sama orang lain. Kemudian, Bu Yanti. Kemudian kalau Terus religius. oh, soleha. Enggak. Apa? Pemalas. Oke. Saya Sikap positif tadi Sikap positif. kan jadi mikir, padahal sebenarnya tapi ketika ditanya jadi mikir ini dikatakan seperti ini menurut orang lain ya seperti enggak kan saya nanyanya ibu, enggak nanya orang lain. Nanyanya ibu. Berarti menurut pribadi ibu bagaimana? kreatif, Kekeh. Apa ya? pekerja keras, Pekerja keras boleh. Terus Kerja keras lagi. tidak boros, tidak boros. Yun. mungkin introvert. Introvert. Terus awas banget memutusin dulu aja. Udah, Pak Iqbal. Pemalas. Pemalas. Oke, yang lebih positif ya tentu ada dong. Gigi. Apa? Enggak. Kita ambil sedikit Apa ya? Apa Pak Iqbal? Bertanggung jawab. Kerja keras. Pak Iqbal bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, berdasarkan rangkuman yang tadi Bapak Ibu menggambarkan diri sendiri, saya ingin mengambil satu kalimat untuk bahwasannya yang saya tanyakan tadi adalah diri Bapak Ibu sendiri. Siapa yang tahu? Siapa yang lebih tahu selain diri kita? Gak ada orang lain yang tahu lebih diri kita sendiri tentang kita, benar nggak? Tapi ketika ditanya kok bingung. Ketika ditanya kok bingung. Berarti bisa dikatakan hal itu adalah kita belum memahami diri kita sepenuhnya. Timbangkan akil, Ya. Oke, Bapak Ibu untuk tadi yang mungkin masih punya pemikiran saya pendiam itu sebenarnya nggak jelek ya. Oke, saya pemalas mungkin itu yang jelek. Saya pemalas, saya apa tadi lagi ya? Ngantuk kan, gitu ya. Boleh peluk diri sendiri Bapak Ibu supaya mungkin tidak ada lagi aura negatif dalam diri kita. Kemudian ucapkan terima kasih karena sudah jadi peduli sama orang lain. Kemudian kreatif, ucapin terima kasih sama diri sendiri. Kemudian juga pekerja keras boleh. Kemudian mungkin Bu Iyun adalah survive gitu ya dalam setiap keadaan. Mungkin Pak Iqbal juga bertanggung boleh peluk diri sendiri dan ucapin terima kasih. Terima kasih sudah berjuang. Ya. Makasih. Oke, Bapak Ibu sudah mengucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya adalah saya sebarkan aura positif dari kegiatan ini 100% untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kerja tengah hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.